transformatif. Ada 2. Oh ya, saya lupa, saya hari ini dengan Pak Wibowo Mukti, di belakang beliau Kepala Balai Penjaminan Mutu DKI Jakarta, yang sekaligus melakukan pembinaan untuk sekolah-sekolah di wilayah Jakarta. Sekolah Garuda ada 2, Garuda yang baru dan Garuda yang transformatif. Nah, sekolah Garuda transformatif ini sekolah swasta yang banyak, swasta banyak. Nah, sekarang baru beberapa. Nah, kenapa ada sekolah Garuda, Bapak Ibu? Pemerintah ingin anak Indonesia terbaik 1%, ya, 1% terbaik itu bisa mendapatkan atau kuliah di 100 universitas terbaik dunia. 1% terbaik anak Indonesia bisa kuliah 100 universitas terbaik dunia. Negara-negaranya seperti Cina, ya, Cina itu tiap tahun menyekolahkan 1% anak terbaik ke 270.000 yang terbaik sekolah luar negeri. India itu sekitar 130.000 anak terbaik itu kuliah di luar negeri. Jadi kalau kita ke Australia, ke Amerika, ke Cina, ke Jepang, Korea, ya, itu banyak sekali warga dari India, warga dari Cina yang disekolahkan oleh pemerintahnya ke luar negeri. Indonesia baru sekitar 6.000. Itu pun biasanya dari keluarga-keluarga yang kaya. Keluarga yang kaya. Seperti saya, dulu kuliah ke luar negeri bukan karena orang tua saya kaya, tapi karena dapat beasiswa. Kalau nggak dapat beasiswa, nggak mungkin pakai. Oleh karena itu, tentu kami berharap dari Ummul Qura ini muncul nanti kader-kader dari Ummul Qura yang bisa terseleksi untuk masuk sekolah Garuda. Kalau nggak salah sekarang sedang seleksi, Pak mahasiswa sedang seleksi. Nah, karena itu ini perlu diakses, ya. Karena apa? Potensi sekolah Garuda ini luar biasa. Mereka nanti akan diberi beasiswa gratis. Kemudian sekolahnya berbasis IB International Baccalaureate, ya, yang itu kurikulumnya internasional, dan itu kalau kita bayar sendiri mahal untuk sekolah yang menggunakan kurikulum IB itu per anak per tahun 150 juta biaya per anak per tahun 150 juta. Tapi kalau dia bisa masuk sekolah Garuda itu insya Allah gratis. Dan mereka akan diseleksi untuk bisa masuk ke 100 ya school university, 100 university in the world. Jadi kita akan pemerintah menyeleksi yang terbaik 1% itu untuk bisa kuliah di luar negeri 100 universitas terbaik di dunia. Saya kira ini perlu diakses oleh sekolah-sekolah yang berbasis Islam seperti sekarang. Kemarin dari 250 yang terseleksi, belum banyak dari siswa-siswa tersebut yang berasal dari sekolah yang berbasis Islam. Yang terbanyak itu dari Kanisius, dari Penabur, dari Tarakanita, dari De Brito, dari mana lagi? Yang dari Insan Cendekia, dari Muhammadiyah, dari NU, dari JSIT belum banyak. Ada 1-2, hanya 1-2, belum banyak. Dan itu sudah berlangsung sekian tahun, belum banyak. Jadi tantangan kita Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengakses, walaupun pendidikan ini bukan hanya untuk akademik saja, tetapi akademik itu juga sesuatu yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Tidak cukup membekali kita dengan karakter, tetapi juga perlu pengetahuan yang kuat agar mereka bisa bersaing masa depan. Seperti kita ketahui bahwa tujuan pendidikan memang bukan hanya sekedar untuk menyiapkan tenaga kerja. Kalau kita menyiapkan pendidikan hanya untuk tenaga kerja, tentu kita nanti akan ketinggalan
Pada saatnya nanti bisa jadi anak-anak kita sudah lupa warga negaranya mana. Yang penting dia dapat kerja. Itulah yang ditentang oleh teman-teman waktu itu. Kebetulan saya pengurus Muhammadiyah, Pak. Pengurus Muhammadiyah salah satu yang menentang revisi waktu itu. Karena kita tidak ingin bahwa pendidikan kita itu hanya orientasi menyiapkan tenaga kerja. Karena pendidikan adalah membangun peradaban, seperti yang disampaikan Bapak Yuswono tadi. Membangun peradaban. Membangun peradaban itu artinya apa? Anak Indonesia harus tahu mereka ada di mana. Mereka orang Indonesia, budayanya Indonesia, dan jati diri bangsa Indonesia harus melekat pada anak-anak Indonesia. Oleh karena itu, kurikulum kita selalu sempurnakan, dan memang kita tidak bisa kurikulum itu statis, karena kurikulum itu berkembang sesuai dengan zamannya, sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan kurikulum zaman saya, yang saya sudah 63 tahun, saya agak junior dari segi Pak Suswono, tapi kita sama-sama kurikulumnya sama kan Mbak. Tentu kurikulum zaman itu tidak bisa lagi digunakan untuk sekarang, karena sudah beda. Dalam OECD Education Compass 2030 ya, jadi kurikulum OECD, negara OECD 2030 itu mengatakan bahwa proses belajar mengajar ke depan itu, Bapak Ibu guru kita tidak boleh memberi jawaban. Anak-anak harus melakukan discovery, ya, harus berselancar mencari jawabannya sendiri. Itulah yang disebut dengan joyful learning. Joyful learning itu bukan menyenangkan tapi menggembirakan. Menggembirakannya gimana? Menggembirakan ketika anak-anak tahu jawabannya seperti apa. Jadi bukan sekedar menyenangkan tetapi menggembirakan, karena anak puas tahu setelah berselancar mencari jawabannya sendiri. Itu kompetensi masa depan. Karena kompetensi masa depan salah satunya apa? Critical thinking, berpikir kritis. Jadi jangan heran kalau anak-anak kita itu lebih pintar dari bapak ibu gurunya, itu udah biasa. Walaupun ada teori yang mengatakan ya, bahwa the quality of education will not exceed the quality of the teacher. Katanya begitu. Bahwa kualitas sekolah itu tidak lebih tinggi dari kualitas gurunya. Itu teori tahun 2007, Pak. Tapi teori ini sekarang mungkin sudah nggak berlaku lagi. Karena anak-anak kita itu jauh lebih pintar. Bahasa Inggrisnya jauh lebih bagus, apalagi IT-nya itu jauh lebih bagus daripada kita. Mungkin bapak-bapak seusia saya ini kalau beli HP baru pastinya disuruh anaknya, tolong instalkan ini. Kita ini bisanya kok nggak bisa pakai aja. WA, paling buka email, itu pun buka. Kadang-kadang ngirim nggak bisa. Yang lain-lain, fasilitas lain nggak dipakai. Kita hanya tahunya HP baru beli, tapi fasilitasnya tidak optimal gitu. Nah itulah anak-anak kita masa depan. Kenapa? Sumber belajar anak kita sekarang itu bukan hanya guru. Sumber belajar anak-anak kita itu banyak. Makanya Bapak Ibu guru kita ke depan itu kalau tidak meningkatkan kompetensi, ya, itu tentu akan bisa digantikan oleh Mbak Google. Karena di Google semuanya sudah ada. Yang tidak bisa digantikan guru apa Bapak Ibu? Satu, guru itu bisa menginspirasi. Inspirasi itu datang dari Bapak Ibu. Google nggak bisa menginspirasi. Kemudian kedua, Bapak Ibu guru bisa memotivasi. Itu yang diharapkan peran guru masa depan. Yang ketiga apa? Memfasilitasi. Karena anak-anak kita kalau sudah berselancar, itu bisa jadi nggak tahu waktu. Kalau sudah curiosity-nya, keingin tahuannya itu jadi meningkat, itu insya Allah anak-anak kita tinggal dipandu saja, diberikan fasilitas. Butuhnya apa, kesulitannya apa, Bapak Ibu guru kita tinggal mendampingi. Nah yang keempat, memprovokasi. Provokasi ini bukan negatif ya, provokasi yang positif. Anak-anak yang intelijensinya tinggi itu harus dirangsang terus untuk tadi meningkatkan curiosity-nya, keingintahuannya, mengoptimalkan kemampuan mereka supaya mereka makin hebat. Itulah tuntutan guru masa depan. Jadi kalau guru hanya seperti hanya mengajarnya, ya,
mengajarnya itu bisa digantikan oleh sumber belajar yang lain. Salah satunya adalah IT. Karena di IT ini namanya Mbak Google itu semuanya ada, ya, semuanya ada. Merakit bom saja ada di sini. Jadi luar biasa. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, saya sangat apresiasi apa yang dilakukan oleh Ummul Qura yang tadi semangatnya adalah mendidik, membina dan menginspirasi. Ini saya kira bagian yang tadi saya sampaikan bahwa menginspirasi itu bagian yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan kita agar anak-anak kita betul-betul terangsang termaju. Tadi yang sampaikan Pak Sumono saya juga setuju bahwa sekolah-sekolah swasta jangan berhenti berinovasi. Karena kalau berhenti berinovasi, nanti sekolah yang kompetitornya sudah maju lebih dulu. Dan itu adalah salah satu kunci keberhasilan kita. Steve Jobs yang punya Apple ini mengatakan the only way to win is innovation. Satu-satunya cara untuk menang adalah berinovasi. Kalau kita nggak berinovasi, ya kita tinggal menunggu kemundurannya. Saya sangat salut dengan Ummul Qura, muridnya makin terus naik. Saya kira salah satu sekolah yang menjadi impian orang tua itu karena satu punya daya panggil atau punya keunikan. Nah, keunikan pembaharuan itulah yang harus kita lakukan semua sekolah swasta. Banyak sekolah negeri yang sekarang kehilangan murid, Pak. Kenapa? Terlalu monoton. Banyak orang tua, terutama yang orang tua sibuk seperti Pak Sekda ini, mungkin Pak Sekda ini berangkat pagi pulang sore. Termasuk saya dulu waktu saya masih jadi direktur, saya kebetulan dulu di Birokrat juga. Saya pernah jadi sekjen, pernah jadi deputi. Berangkat pagi pulang malam, Pak. Itu tentu kita punya perasaan rasa berdosa karena kita nggak bisa melayani pendidikan kita sendiri. Impiannya apa? Impiannya ya sekolah seperti Ummul Qura ini yang bisa mendidik mulai dari sholat duha, mulai dari apa lagi? Ya. Belajar Qur'annya, kemudian sholat berjamaah mulai zuhur sampai asar, sehingga orang tua nggak khawatir kalau sekolah hanya 7.012 ya, jam 7 masuk, tengahnya kosong, gurunya banyak yang pergi, kemudian jam 12 pulang, itu orang tua khawatir kan, jam 12 pulang sampai rumah orang tuanya mikir anak saya ngapain dulu. Nah, oleh karena itu sekolah-sekolah Ummul Qura ini seperti ini ya, itu sekarang menjadi dampak orang tua. Kenapa? Salah satu yang tadi sebagai salah satu cara mengurangi perasaan berdosa. Perasaan berdosa kenapa? Karena terlalu sibuk, ya. Sibuknya karena ngurusi negara juga ya Pak Sekda ya. Jadi kita yakin kita menempatkan putra-putri kita di sekolah-sekolah seperti ini dengan harapan bukan hanya akademiknya yang diperoleh, tetapi juga karakternya tetap terjaga dan agamanya tetap terjaga. Sekali lagi, pemerintah mengucapkan terima kasih. Semoga yang tadi saya sampaikan sekolah global bisa diakses. Satu lagi yang sekarang sedang dirintis ada namanya sekolah terintegrasi. Sekolah terintegrasi ini idenya Pak Presiden, itu setiap kecamatan satu sekolah terintegrasi. Satu kecamatan satu. Jadi kalau kecamatan di Indonesia ini ada 7.000, berarti ada 7.000 sekolah. Nah, tahap pertama ini ratusan yang akan dibangun, termasuk semoga ini jadi, yaitu untuk melibatkan sekolah dari yang diselenggarakan oleh masyarakat. Kalau ini tanahnya 8 hektar, itu rasanya hampir memenuhi syarat. Kalau itu mau masuk, kenapa? Kalau nanti masuk di sekolah terintegrasi ini Bapak Ibu, itu nanti biayanya semua bisa di-cover oleh pemerintah, ya, mulai dari SPP ya, dan lain-lainnya bisa di-cover. Tapi saya belum tahu kebijakan. Tapi sekarang ini baru kita di sekolah negeri. Semoga ke depan ini berkembang terus dan sekolah yang didirikan oleh swasta menjadi bagian dari yang bagian dari sekolah terintegrasi. Jadi harapannya sekolah terintegrasi nanti kurikulumnya adalah kurikulum nasional plus. Kalau yang Garuda itu kurikulumnya nasional plus internasional. Kalau ini kurikulum nasional plus. Nah, plusnya kalau sekolah seperti Ummul Qura ini sudah jelas, yaitu plusnya agama.
nanti ditinggal tambah apa? Misalnya bahasa, ya biasanya yang laku sekarang itu kalau sekolah-sekolah yang ada tambahan bahasa, karena bahasa ini bagian dari kompetensi masa depan juga. Karena kompetensi industri 4.0 itu salah satunya apa? Communication skill. Communication skill. Tentu kemampuan berkomunikasi ini tidak akan bisa kita lakukan dengan baik kalau kemampuan bahasanya kurang. Nah, kalau kita misalnya ini ada bahasa Arabnya, ada bahasa Inggrisnya, saya kira bagus Pak. Sehingga ini akan menjadi salah satu pilihan orang tua. Di Indonesia ini Pak ada 650-an sekolah internasional atau namanya SPK, Sekolah Perjanjian Kerjasama. Dari 650-an sekolah itu termasuk PAUD itu 90% itu siswanya orang Indonesia. Dan orientasi sekolah SPK ini adalah bisnis Pak. Bisnis, bukan seperti kita. Kalau kita kan Indonesia bisnis sosial. Bisnis sosial itu artinya kalau ada kelebihan kita tanam lagi di situ untuk membuat sekolah-sekolah yang lain. Nah, sekolah internasional ada 600 sekian dan itu latar belakang bisnis. Artinya potensi kelas menengah ke atas itu sangat besar. Sekolah-sekolah internasional ini SPP-nya nggak kurang dari 5 juta. Jadi Pak Siswono saya tanya di sini SPP-nya berapa? Baru 1 jutaan ya. Kalau sekolah internasional itu nggak ada. Masuknya saja paling rendah 75 juta. SPP-nya itu 3 bulan dibayar di depan. Contoh misalnya Binus SPP-nya 1 bulan 7,5 juta dan dia dibayar kalau untuk Januari, Februari, Maret itu dibayar di bulan Januari. Ya, bulan Januari. Mentari International School itu uang masuknya 100 juta. Kalau dia sibling itu bersaudara itu paling dapat diskon 10%.